Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, di sini Mom Jona sedang beberes rinso cair ya teman-teman. Yang tadi baru datang ada rinso cair sama sunsil. Terus sama apalagi ya teman-teman, tadi ada 3 macam ya teman-teman. Nah, di sini di dalam berjualan itu tentu saja ada pantangannya ya teman-teman, baik itu jualan baju, jualan sembako ataupun jualan yang lain-lainnya ya teman-teman. Karena budaya berdagang itu merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan ya teman-teman, baik dalam Islam maupun dalam budaya Jawa ya teman-teman. Nah, di sini adapun pantangannya ya teman-teman. Untuk yang pertama ya teman-teman, pilih jalan memutar ketika melewatin orang yang sedang berkabung ya teman-teman. Nah, ketika berjalan menuju ke tempat dagang, kemudian di tengah perjalanan menemui orang meninggal dunia atau rumah duka, teman-teman itu sebaiknya memilih jalan memutar ya teman-teman. Nah, di sini kenapa disuruh untuk jalan memutar? Karena ketika kita menemui keluarga yang sedang berduka, yaitu dengan dipercaya berkaitan dengan etika ya teman-teman. Nah, hal ini dimaksudkan itu untuk menghormati keluarga yang sedang berduka ya teman-teman. Masa ya kita ada tetangga yang berduka ya teman-teman, kita tetap berjualan lewatin depan rumahnya lagi gitu ya teman-teman. Apalagi itu tetangga yang kita lewati berarti kan dekat ya teman-teman. Nah, maka kita itu harus memilih jalan yang lebih baik, memilih jalan yang memutar begitu ya teman-teman. Nah, terus untuk yang kedua ya teman-teman, dilarang meludah di depan tempat jualan ya teman-teman. Nah, kenapa tidak boleh meludah di tempat depan jualan ya teman-teman? Karena berkaitan dengan kebersihan dan etika kesopanan ya teman-teman. Kebersihan di tempat kita berdagang begitu ya teman-teman. Karena mengingat ketika berdagang, salah satu aspek yang menjadi perhatian pembeli atau pelanggan itu adalah kebersihan dan perawatan begitu ya teman-teman. Terus selanjutnya itu dilarang bicara kejelekan dagangan orang lain ya teman-teman, karena jangan sampai teman-teman membincangkan kejelekan dagangan orang lain. Kebiasaan tidak dapat mengontrol ucapan seringkali membuat sakit hati orang lain begitu ya teman-teman. Selain dinilai memperburuk citra dagangan orang lain, citra buruk akan menempel pada kita sendiri ya teman-teman, dengan anggapan menyebarkan berita kurang baik begitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu uang dari pembeli pertama disimpan ya teman-teman. Nah, hasil uang yang beli pertama kali usahakan agar disimpan dan tidak dijadikan uang kembalian ya teman-teman. Nah, karena anjuran ini sebenarnya dimaksudkan agar teman-teman mempersiapkan segala hal ketika berdagang ya teman-teman, termasuk hal yang detail ya, semacam mempersiapkan uang kembalian dan lain sebagainya begitu ya teman-teman. Terus jangan berhutang sebelum laku ya teman-teman. Nah, usahakan jika teman-teman ada pihak yang berhutang atau meminjam uang atau tidak diberikan dahulu ya teman-teman sebelum dagangan laku, karena berkaitan dengan poin sebelumnya ya teman-teman, agar ketika berdagang tidak disibukkan dengan hal lainnya begitu ya teman-teman, karena hal pinjam meminjam itu tentu akan mempengaruhi laju keuangan, terlebih ketika pemasukan belum ada begitu ya teman-teman. Terus untuk yang selanjutnya ya teman-teman, jangan berdagang saat marah ya, karena dengan suasana hati yang sedang marah,
suasana hati yang tidak baik tentu akan membawa dampak kurang baik saat berdagang ya teman-teman. Nah, ketika menemui pembeli atau pelanggan, usahakan dalam keadaan yang tenang dan menarik agar perhatian pembeli tidak teralihkan, begitu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya tidak membelakangi dagangan ya teman-teman. Nah, karena memiliki makna tersirat berupa sebelum berdagang atau berniaga tentu harus dibekali dengan rasa kepercayaan diri terhadap barang atau jasa yang dijajakan, begitu ya teman-teman. Karena kepercayaan diri ketika berdagang akan mempengaruhi penyampaian dan ketika menghadapi calon pembeli atau pengguna jasa ya teman-teman. Nah, untuk itu perlu memiliki kepercayaan diri sebelum berdagang ya teman-teman. Nah, inilah ya teman-teman beberapa pantangan yang harus dihindari saat berdagang ya teman-teman, karena ini menyangkut etika ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton video saya yang sederhana ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mensupport dan telah mengklik channel Mom Jona Vlog, dan kami doakan semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.